Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya kita semuanya? Saya pasti meyakinin bahwa kita semuanya dalam bersukacita karena Roh Kudus telah bekerja dalam hidup kita dan telah tercurahkan. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersekutu, beribadah secara sederhana kepada Tuhan dalam ibadah pesta perayaan turunnya Roh Kudus yang kedua atau Pentakosta kedua. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai ibadah kita yang sederhana, mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk segala berkat. Engkau selalu berikan yang terbaik buat kami. Karena kami percaya Tuhan melengkapi kebutuhan kami untuk mengerti Engkau dan memahami kemuliaan. Saat ini Tuhan, kami akan dengarkan firman. Kami butuh kekuatan dari Engkau untuk mengerti itu semuanya. Hanya Roh Kudus mula Tuhan menjadi kekuatan kami mengerti Engkau. Berkati kami Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, istilah energi itu tidak asing bagi kita. Karena memang sejak dari sekolah kita selalu mendengar itu. Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Bahkan dalam dunia kerja, dalam dunia aktivitas, kita akan berbicara tentang energi, tentang kekuatan. Bahkan dalam sosial, budaya, dan politik pun energi akan selalu diperbincangkan. Saya melihat ada energi yang saat ini di dunia terjadi pada kasus yang ada di Amerika, di mana saat ini ada gerakan aktivis dunia, aktivis saham menentang yang namanya rasisme, yaitu yang terjadi pembunuhan pada warga negara berkulit hitam oleh seorang polisi. Saudara-saudara, kasus itu menciptakan dan memotivasi energi yang sangat besar sekali. Makanya kita katakan energi itu penting. Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Saudara-saudara, apa itu energi? Pikir kita mau ulas hanya sesingkatnya saja tentang energi itu. Karena ini akan membantu kita memahami tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang sebuah energi atau kekuatan. Baik, saudara-saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan energi itu adalah merupakan sebuah daya atau kekuatan
yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, ya, sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda. Energi adalah sebuah benda, tetapi dia tidak terikat pada benda tersebut karena energi memiliki sifat fleksibilitas. Artinya energi ini bisa berpindah ke sini. Karena itu dikatakan energi adalah kemampuan untuk membuat sesuatu terjadi. Ini hal yang terjadi. Dari sini dia berangkat. Kemampuan untuk menggerakkannya sampai sini terjadi. Karena itu energi memiliki fungsi dan manfaat yang sangat baik dan sangat dibutuhkan manusia. Contoh, energi gerak. Ini sederhana sekali. Makanan yang kita makan akan diolah melalui reaksi kimia dan akhirnya menciptakan sebuah energi untuk beraktivitas. Kita makan nasi, lalu masuk ke lambung. Di dalam lambung ada yang namanya asam lambung, itu adalah zat kimia. Diaktifis dan kemudian ini akan membuat menjadi sebuah energi dan membuat kita tenaga. Yang sebelumnya lapar, lemah, lemas, lalu ketika kita makan maka ada energi. Itulah energi. Secara sederhana adalah sebuah kekuatan untuk menciptakan sebuah proses kegiatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau mau kita katakan energi itu harus pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Karena dia kalau lebih nanti bisa menciptakan suatu hal yang tidak menarik dan merugikan. Contoh, tubuh kita ini membutuhkan yang namanya daging. Tetapi kalau berlebihan makan daging akan ada terjadi kolesterol tinggi. Kalau kolesterol tinggi yang terjadi maka akan terjadi peredaran darah akan melambat karena lemak yang menumpuk pada darah. Sehingga bisa menciptakan lambat dan tekanan darah tinggi terjadi. Bisa stroke dan bisa serangan jantung. Karena itu energi itu harus sesuai dengan kebutuhan manusia dan harus pas, tidak lebih dan tidak boleh kurang. Saudara-saudara, berangkat dari pemahaman tentang energi tersebut, kita lihat firman Tuhan hari ini. Paulus dalam perikop nats kita saat ini, dia sedang berbicara tentang sebuah energi, tentang sebuah kekuatan yang dari Allah. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus sekaligus juga untuk melakukan yang namanya klarifikasi, boleh kita katakan klarifikasi kepada orang-orang yang pada saat itu berkata bahwa Paulus memakai kekuatannya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri, yaitu menyampaikan firman Tuhan tersebut. Jadi orang mengatakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus adalah untuk kepentingannya sendiri karena dia mempergunakan energinya sendiri. Saudara-saudara, dalam nats kita ini Paulus mau mengatakan bahwa dia tidak memakai energinya sendiri. Bahkan dia mengatakan dia tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus Yesus. Dia tidak memakai pengetahuannya ketika dia adalah seorang yang telah ditugaskan oleh organisasi Sanhedrin untuk mengejar orang-orang Kristen. Dia tidak pakai itu. Paulus adalah ahli Taurat. Paulus adalah orang pintar. Dan dia dapat cum laude sehingga dia punya 2 kewarganegaraan. Karena itu saudara-saudara, dia pun bisa menghukum orang dan memvonis dan mengeksekusi orang pada saat itu. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan Allah dan dijadikan muridnya, maka apa yang selama ini keunggulan baginya itu tidak ada lagi. Yang ada adalah tentang Kristus Yesus. Karena itu saudara-saudara, dalam hal ini Paulus mau mengatakan bahwa yang ada pada dirinya ketika memberitakan Injil itu hanyalah energi yang dari Tuhan Allah sendiri.
yaitu Roh Allah yang telah dikaruniakan ke dalam diri Paulus itu sendiri. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Paulus memberitakan Injil bukan memakai kekuatannya sendiri, tetapi energi dari Tuhan Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, kita tahu energi atau kekuatan dari Tuhan Allah itu sangat luar biasa. Kalau tadi kita lihat energi bisa mengubah yang namanya di sini makanan menjadi aktivitas. Kalau kita lihat bahwa energi Tuhan itu mengubah Paulus yang sebelumnya dia mengejar Tuhan, sekarang memberitakan tentang Tuhan. Sangat produktivitas sekali. Luar biasa sekali karena energi itu yang mengubahnya. Itu sebabnya saudara-saudara, dia mau mengatakan kalau dia sampaikan berita Injil memakai energinya, orang akan bergantung kepada dirinya sendiri. Orang akan salut kepada dia. Orang akan mengatakan ini adalah yang seperti ini. Tetapi Paulus mengatakan dia memakai energi Tuhan, maka yang akan dimuliakan orang adalah Tuhan. Maka yang akan diagungkan orang adalah Tuhan. Maka orang akan bergantung kepada Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus dalam nats ini. Maka kita adalah para pengikut-pengikutnya akan bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kenapa? Energi ada pada diri kita. Energi Tuhan itu ada pada diri kita. Mengapa kita bergantung kepada Tuhan? Karena energi Tuhan ada pada diri kita. Karena kita telah menikmati indahnya dan manfaat daripada energi Tuhan itu bagi kita. Sama halnya seperti Paulus dalam nats ini. Dia merasakan manfaat daripada energi Tuhan. Yang sebelumnya dia tidak mengerti siapa itu Tuhan, tetapi karena energi Tuhan bekerja dalam dirinya, mengubah dia mengerti itu siapa Tuhan, sehingga dia bergantung penuh kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan hari ini, dalam perayaan turunnya Roh Kudus yang kedua, kita sangat-sangat berbahagia sekali. Energi Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita saat ini dan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, berbahagia ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan hidup. Jangan pernah pergunakan energi kita, tetapi pergunakanlah energi Tuhan agar kita berhasil untuk itu. Mungkin kita mau mengatakan, saya ingin peduli kepada orang saat ini. Jangan pergunakan hikmatmu. Jangan pergunakan pengetahuanmu. Tapi pergunakanlah energi Tuhan agar kepedulianmu kepada orang-orang sekitarmu benar-benar utuh dan bermanfaat bagi orang lain dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan orang lain juga akan bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau mau kita katakan bahwa saya ingin melakukan perubahan hidup, saya ingin bertobat, jangan pernah pergunakan energimu, tapi pergunakanlah energi Tuhan. Karena itu yang bisa membawamu untuk melakukan sebuah pertobatan. Kalau kau pergunakan energimu, kamu akan memakai akal sehatmu, maka kamu akan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi kalau kamu pergunakan energi dari Tuhan, yang menurut manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan itu akan bisa engkau lakukan. Karena energi Tuhan yang nyata dalam apa yang akan kau lakukan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah kita. Karena energi Tuhan itu dikaruniakan kepada kita. Bukan karena usaha kita, maka energi Tuhan itu ada pada diri kita. Itu adalah semata-mata karunia Tuhan. Ada orang yang berkata, itu karena pekerjaan, itu karena usahaku, energi itu ada padaku. Tidak. Energi itu adalah semata-mata pemberian Tuhan. Atau kita katakan hadiah yang paling istimewa dalam hidup kita. Amin.
Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami berbahagia Tuhan, karena energi-Mu Engkau curahkan kepada kami. Sehingga segala aktivitas kami di dunia ini adalah karena energi-Mu Tuhan. Adalah karena kekuatan-Mu. Tanpa kekuatan-Mu, kami tidak akan mampu melakukan apapun di dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Menangkan kami Tuhan, menjalani perjalanan hidup saat ini dengan kekuatan atau energi-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.